リンクスタート。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah statistik deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Setianingsih SEMM. Kami di sini akan menjelaskan tentang skala pengukuran data. Baik, yang pertama ada pengertian skala dan pengukuran. Skala adalah alat garis atau sistem bertingkat yang digunakan untuk mengukur suatu objek, sifat, atau fenomena. 2. Pengukuran. Proses mengubah suatu konsep ke dalam bentuk variabel yang dapat dihitung atau dikategorikan. Contoh, konsep kedisiplinan diukur dengan indikator seperti kehadiran, tepat waktu, ataupun penyelesaian tugas. Materi selanjutnya di sini mengenai prinsip penyusunan skala. Agar skala dapat digunakan dalam penelitian, ada 2 prinsip utama, yakni yang pertama mengenai eksklusif atau mutually eksklusif. Setiap respon atau objek hanya boleh masuk ke satu kategori saja, tidak boleh ganda. Contoh salahnya yakni di sini mengenai kategori status menikah dan bekerja. Untuk variabel pernikahan karena bekerja bukan bagian dari status pernikahan. Yang kedua, ekshaustif, yakni pilihan jawaban harus mencakup semua kemungkinan yang ada. Contoh salahnya yakni di sini hanya menyediakan pilihan agama Islam dan juga Kristen. Kategori yang lain tidak ada, atau sementara agama yang lain tidak disediakan. Yang kedua di sini ada jenis skala pengukuran data. Yang pertama mengenai skala nominal. Apa itu skala nominal? Yakni adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam kategori tanpa urutan. Ciri-ciri yang pertama yakni tidak ada peringkat, tidak bisa dibandingkan besar kecilnya. Yang ketiga hanya sebagai label. Contohnya yakni yang pertama jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang kedua ada agama, Islam, Kristen, Hindu. Yang ketiga jurusan, akuntansi, manajemen, informatika. Yang keempat nomor peserta lomba. Analisis yang bisa dilakukan yakni yang pertama persentase atau frekuensi. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ini adalah skala yang datanya dikategorikan dan diberi urutan, tetapi jarak antar tingkat tidak harus sama. Ciri-cirinya yakni yang pertama ada peringkat 1 sampai 2 dan juga 3. Yang kedua jarak antar tingkat tidak diketahui. Contohnya yang pertama mengenai ranking kelas. Yang kedua tingkat kepuasan, sangat puas atau tidak puas. Yang ketiga tingkat pendidikan SD, SMP, SMA sampai S1. Analisis yang bisa dilakukan yakni yang pertama median, yang kedua peringkat. Selanjutnya ada skala interval, yakni skala dengan jarak antara nilai sama tetapi tidak memiliki nol absolut. Ciri-cirinya yang pertama yakni bisa ditambah atau juga bisa dikurang. Yang kedua tidak bisa dibandingkan 2 kali lipat karena nol bukan titik awal mutlak. Contohnya yang pertama yakni di sini ada suhu Celcius, suhu Fahrenheit, tahun kalender, skor IQ. Catatannya yakni tidak bisa dilakukan 32 derajat Celcius 2 kali lebih panas dari 16 derajat Celcius sama dengan salah atau tidak benar. Oke teman-teman, berikutnya kita lanjut masuk ke yang D, yaitu skala rasio. Nah, skala rasio ini bisa kita bilang skala yang paling lengkap ya, karena selain jarak angkanya sama, dia juga punya nol absolut. Artinya kalau angkanya 0, nah nih seperti yang di ciri-cirinya beritahu, 0 itu sama dengan tidak ada, atau dia benar-benar ya nggak ada. Kemudian
di ciri-ciri berikutnya itu operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi itu berlaku. Dan skala rasio ini bisa membandingkan 2 kali lipat. Karena nolnya mutlak, kita bisa ngomong 2 kali lebih besar atau setengahnya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada pendapatan, umur, tinggi badan, berat badan, serta waktu tempuh, dan juga ada lain-lainnya lagi. Nah, seperti contoh di sini, gaji A misalnya 5 juta, sedangkan gaji B ada di 2.500.000. Berarti gaji A 2 kali lipat dari B, itu benar. Dan ada contoh lain seperti berat badan. Yang pertama adalah 60 kg, kemudian yang kedua berat badannya 30 kg. Nah, itu bisa dibilang 60 itu adalah 2 kali lipat dari 30. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke perbandingan antara skala interval dan juga skala rasio. Sebenarnya skala interval dan rasio ini hampir mirip karena jarak angkanya sama, cuma perbedaannya ada di nol absolut. Nah, kita masuk dulu ke skala interval. Skala interval ini memiliki jarak antara angka yang sama sehingga perbedaan 10 ke 20 itu sama artinya dengan 70 ke 80 atau bisa juga ke 80 ke 90. Nah, skala interval tidak mempunyai nol absolut sehingga angka nolnya itu cuma angka, bukan tidak ada. Nah, karena tidak memiliki nol mutlak, kita tidak bisa mengatakan 2 kali lebih besar berdasarkan nilai intervalnya. Nah, berikutnya ada contoh yang paling umum nih, yaitu ada suhu Celcius, suhu Fahrenheit, dan juga skor IQ. Nah, kemudian kita masuk lanjut ke skala rasionya. Nah, yang tadi dijelasin, skala rasionya ini atau skala rasio memiliki jarak antar angka yang juga sama seperti skala interval. Nah, bedanya di sini skala rasio itu memiliki nol absolut sehingga angka 0 berarti tidak ada. Benar-benar tidak ada atau angka 0 yang sebenarnya. Karena nolnya mutlak, maka perbandingan rasio bisa dilakukan seperti 2 kali lebih besar atau setengahnya gitu. Contohnya ya tadi itu yang sudah kita jelaskan, ada pendapatan, berat badan, umur, tinggi badan, dan waktu tempuh. Bisa dan yang lain-lainnya juga. Nah, berikutnya ada beberapa macam skala pengukuran untuk alat instrumen dalam angket atau kuesioner melalui pendekatan. Di antaranya yang sering dipakai yaitu seperti skala Likert, kayak rentang sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Kemudian berikutnya ada skala Goodman. Nah, di sini skala Goodman itu jawabannya tegas antara iya atau tidak. Kemudian yang ketiga ada semantik diferensial. Pakai pasangan kata berlawanan, misalnya baik dan buruk gitu. Kemudian yang terakhir di sini ada rating scale. Bisa angka 1 sampai 10 atau bintang 1 sampai 5. Oke, semua skala ini tentunya sangat membantu untuk mengubah pendapat orang jadi data yang bisa kita analisis. Oke, teman-teman, kemudian kita masuk yang ketiga. Di sini ada perbandingan data. Selain skala dasar tadi, terdapat bentuk data lain. Yang pertama yaitu rasio. Rasio perbandingan antara dua nilai. Contohnya rupiah muda atau rupiah lama. Kemudian yang kedua ada proporsi. Proporsi ini bagian dari total. Misalnya
Contohnya 30 mahasiswa laki-laki dari 100 siswa, yang artinya sama dengan 0,30. Kemudian untuk yang ketiga ada persentase, proporsi dikali dengan 100%. Kita ambil saja proporsinya yang tadi yang 0,30 itu, kemudian kita kali dengan 100%, yang hasilnya yaitu 30%. Kemudian yang keempat ada rates atau angka kejadian. Biasanya digunakan untuk data kesehatan dan juga demografi. Di sini contohnya yaitu angka kematian dan juga angka kelahiran. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau kita rangkum lagi nih dari awal sampai dengan akhir, materi skala pengukuran data sebenarnya mengajarkan kita gimana sih caranya mengubah sebuah konsep menjadi sesuatu yang bisa kita hitung dan juga kita analisis, mulai dari pengertian skala, pengukuran, sampai prinsip penting seperti harus eksklusif dan exhaustif supaya data yang kita dapat itu jelas dan gak tumpang tindih. Lalu kita masuk ke 4 skala utama, ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, di masing-masing ini punya tingkat kemampuan yang berbeda. Kayak nominal cuma untuk mengelompokkan, terus ordinal udah mulai dari yang berurutan. Kemudian interval dia punya jarak yang sama, dan rasio adalah yang paling lengkap karena dia di sini memiliki 0 absolut. Nah, dari sini kita jadi tahu skala mana yang bisa kita pakai untuk menganalisis data-data tertentu dan mana yang tidak. Kemudian kita juga dapat belajar perbedaan penting antara interval dan rasio, terutama terkait 0 absolut yang bikin skala rasio dapat dipakai untuk perbandingan 2 kali lipat, dan sedangkan interval tidak bisa. Kemudian selain itu ada juga skala-skala dalam kuesioner seperti Likert, Goodman, semantik diferensial, dan rating scale, di mana skala ini juga yang membantu kita mengubah sikap, persepsi, dan pendapat orang menjadi angka yang lebih mudah kita olah. Kemudian yang terakhir, kita juga membahas tentang perbandingan data seperti rasio, proporsi, persentase, dan rates yang sering banget nih kita pakai dalam laporan penelitian, kesehatan, maupun statistik sosial. Nah, jadi teman-teman, intinya memahami skala pengukuran ini penting banget supaya kita nggak salah baca data dan bisa milih metode analisis yang tepat. Dengan mengerti semua jenis skala ini, tentu pasti kita akan bisa mengolah data lebih akurat dan hasil penelitian kita juga jadi lebih kuat. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi adalah presentasi dari materi 4 kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi itu adalah penjelasan materi terkait skala pengukuran data yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau ada penjelasan yang kurang, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.